karena sudah banyak, akan saya mulai sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta calon asisten tetap lab informatika dan kakak-kakak asisten tetap yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam technical meeting pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Adrian Nova selaku pembawa acara pada hari ini. Saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh kakak-kakak asisten tetap yang lain. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Firman untuk memulai presentasi materi technical meeting pada pagi hari ini. Untuk Kak Firman dipersilakan. Oke kakak, terima kasih. Aku boleh minta izin dulu teman-teman, dinyalain kameranya, diaktifin kameranya. Tolong yuk nyalain dulu kameranya, boleh? Biar kelihatan ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Yang belum pakai meja, dipakai dulu kemejanya, dirapihin. Yang boleh pakai meja, boleh pakai batik, asalkan berkerah. Yuk, aku izin nanti mau absen, jadi buat teman-teman dinyalain dulu kameranya yuk. Yang lain mana yang lain? Udah siap kan ya buat hari ini? Kita ada apa? Ada technical meeting. Betul banget. Yuk yang lain ditunggu. Sayang kan udah ganteng dan cantik nggak kelihatan. Karena aku mau absen. Yuk ditunggu. Biar nanti kita mulai. Oke, yang sinyalnya kurang baik boleh deh. Udah semua? Oke, aku minta standby dulu dalam waktu hitungan 3 detik karena aku mau SS. Gitu. Biar di SS dulu, tunggu dulu ya. Udah semuanya udah siap? Udah ganteng semua? Udah aman? Udah. Oh ya nanti selama kita technical meeting dimohon untuk kameranya jangan dimatiin ya, dinyalain dulu biar kelihatan terus. Aku izin screenshot ya. Yuk ditahan dulu, senyum dulu biar gantengnya dulu. Udah tahan dulu sampai 10 detik lah biar bisa. 3, 2, 1. Ditahan dulu, ditahan. Sorry, tahan dulu sebentar. Oke, good. Nah, jangan dimatiin, kita akan lanjut ke masuk pemaparan tentang technical meeting pada hari ini. Aku izin, nanti aku izin tampilkan sesuatu. Oke. Oke, apakah tampilan layarku sudah terlihat dengan jelas? Yuk direspon react apa gitu, boleh. Atau mau jawab yang berani. Aman? Aman. Oke, good. Terima kasih yang udah respon. Oke, aku izin mulai. Jadi buat teman-teman, dimohon untuk menyimak, mendengarkan nanti di akhir sesi. Buat teman yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan di akhir sesi. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya dijawab. Ya, udah pada sarapan semua, harusnya udah semangat, udah jam 10, nggak ada yang ngantuk, harus sudah pada melek. Yuk, kita masuk technical meeting yang bertemakan tentang seleksi penerimaan asisten laboratorium informatika tahun 2025. Oke, kita langsung masuk aja. Oke, di sini ada 3 poin penting
Ada yang pertama ada timeline, yang kedua ada tata tertib, dan yang ketiga ada tata cara ujian. Jadi diminta untuk fokus ya. Nanti di akhir baru teman-teman baru nanya lah kalau ada yang perlu ditanyakan. Dan kalau aku kecepatan, cara ngobrolnya aku, cara nyampein aku boleh juga disampaikan. Oke, untuk timeline di sini ada beberapa tanggal yang penting. Dari tanggal 15 sampai tanggal 9, teman-teman itu pendaftaran dan pengumpulan. Oke, aku mau nakalin dulu untuk pendaftaran. Buat teman-teman, tolong dicek link Google Drive-nya apakah sudah sesuai yang dikumpulkan atau belum. Karena masih banyak, ada beberapa laporan teman-teman, di antara teman-teman itu belum ngumpulin secara penuh. Baik ada CV, ada KRS, dan lain sebagainya. Tolong dicek, tolong dilengkapi, tolong disempurnakan, gitu. Terus yang kedua ada pengumpulan project. Teman-teman juga diingetin untuk mengumpulkan projectnya dengan sesegera mungkin ya. Yuk dikumpulin, disiapin project yang terbaiknya dan yang teman-teman bisa sampaikan nanti di sesi selanjutnya. Terus ada poin yang kedua itu tanggal 9 Agustus yaitu pelaksanaan yang tepat hari ini yaitu technical meeting. Selanjutnya ada tanggal 11. Tanggal 11 akan melaksanaan ujian teori, dan untuk tanggal 12 dan 13 itu pelaksanaan ujian praktek. Jadi di sini ada 2 ujian. Tanggal 14 itu akan sesi wawancara dan presentasi proyeknya teman-teman gitu, yang udah dikumpulin di hari ini ya, di maksimal hari ini gitu. Terus untuk tanggal 16 Agustus itu akan pengumuman hasil dari seleksi yang teman-teman lakukan, dan tanggal 19 yaitu adalah briefing dan tanda tangan kontrak buat teman-teman yang lolos. Lanjut, harusnya aman. Oke, tata tertib. Di sini ada beberapa poin yang aku bakal tegesin. Jadi teman-teman mohon dibaca, mohon fokus, jangan sampai ada yang lupa apalagi nggak tahu ya. Yang pertama, jangan terlambat. Itu udah pasti, jangan terlambat. Apapun itu jangan terlambat. Kita mulai masuknya dulu itu jam 8.30, jangan teman-teman terlambat. Yang kedua, kalau teman-teman terlambat, nanti ketika sesi uji, baik ujian teori maupun praktek, itu nggak ada waktu tambahan. Oke, jadi sayang buat teman-teman, harusnya bisa ngerjain lebih banyak, malah habis untuk keterlambatan teman-teman. Jadi jangan sampai terlambat. Yang ketiga, nah di sini tentang pakaian, teman-teman untuk atasan diminta menggunakan kemeja berkerah gitu ya, kemeja berkerah, dan untuk bawahan boleh menggunakan celana untuk yang pria maupun wanita, dan untuk rok pastinya untuk wanita, dan menggunakan bahan ya, bukan jeans atau lain sebagainya. Khusus untuk pria, yuk dirapin dulu rambutnya, yang kurang rapi dipotong dulu biar tambah ganteng. Terus jangan lupa pakai dasi, buat yang cowok pakai dasi, menggunakan warnanya itu bebas ya, dasinya dipakai warnanya bebas, dan untuk alas kakinya itu menggunakan alas kaki yang tertutup. Oke, untuk poin selanjutnya teman-teman diminta untuk membawa device, baik itu laptop dan pendukungnya, yaitu casan, mouse atau lain sebagainya yang teman-teman butuhin gitu. Dan selain device, teman-teman diminta juga untuk menyiapkan kotak yang cukup untuk pelaksanaan ujian gitu. Pas pelaksanaan ujian, teman-teman akan menggunakan internetnya masing-masing gitu. Usahain jangan sampai tapping ke temannya, takutnya ya membebani atau gimana. Yang selanjutnya, teman-teman itu diminta untuk mengerjakan secara mandiri, nggak boleh nanya-nanya. Seperti halnya ujian umum, nggak boleh nanya-nanya, kerjain sendiri, nggak boleh nyontek, nggak boleh hal-hal yang lain gitu. Dan pasti nggak boleh membuat gaduh. Kalau teman-teman mau keluar masuk, ketika mau ke toilet, diminta untuk laporan penyampaian terlebih dahulu gitu. Harus nyaman, dan segala sesuatu yang teman-teman lakuin itu ada sanksinya, baik itu pengurangan poin, kan setiap uji itu ada poinnya, pengurangan poin, atau bahkan diskualifikasi gitu. Jadi teman-teman dibaca, difokusin, jangan sampai ada hal-hal detail kecil di luar dari yang kalian gak bisa atur gitu. Lanjut. Di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk membawa alat tulis, ya pulpen, mungkin buku kecil, kertas gitu. Buku kertas bisa disediakan. Yang kedua, pas pelaksanaan isoma, nanti teman-teman untuk ketika makan itu tidak di ruangan, takutnya ya kotor, yang jelas untuk menjaga kebersihan dan ketertiban juga. Dan yang ketiga, untuk teman-teman yang beragama muslim, untuk ngebawa alat ibadahnya sendiri atau perlengkapan sholatnya teman-teman gitu. Baik mukena, sajadah, dan lain sebagainya. Lanjut.
Oke, tata cara ujian. Pelaksanaan ujian itu akan dilakukan di websitenya iFlab. Mungkin teman-teman udah pernah pakai lah iFlab, tapi menggunakan akun yang berbeda nanti akan diberikan gitu untuk username dan passwordnya. Seperti halnya yang kalian iFlab, yang kalian gunakan website tersebut, nanti ada course-nya tersendiri kan ya, baik mata kuliah apa, tapi kalau di sini itu oprek FTI, jadi nanti ada. Dan nanti teman-teman diminta mengerjakan sesuai dengan waktunya. Nah, ini yang ditegasin tadi di poin kedua untuk aturan ketika ujian. Nanti akan dibahas lagi lah di slide-slide selanjutnya. Lanjut. Oke, materi. Untuk materi harusnya teman-teman udah tahu lah. Untuk tingkat 2 yang diujikan itu ada 5 poin. Yang pertama, pengetahuan tentang umum TI. Yang kedua, Java. Ketiga, Golang. Yang keempat, Python. Dan yang terakhir ada C atau C++. Dan untuk tingkat 3 dan tingkat 4 itu sama. Tinggal ditambahin aja Postgre, Network, React.js, dan yang terakhir ada 3D modeling. Gitu. Harusnya teman-teman udah tahu lah untuk materi yang diujikan. Karena di broadcast udah dikasih tahu hal-hal tersebut. Lanjut. Software. Ya, karena teman-teman diminta untuk menggunakan device masing-masing, siapin software pendukung yang akan teman-teman pakai. Oke, khusus untuk 3 bahasa ini, Java, Python, dan C atau C++ itu akan menggunakan CodeRunner gitu. CodeRunner apa? Nanti di slide selanjutnya akan dibahas. Tapi sisanya itu menggunakan software yang masing-masing, yaitu ada Visual Studio Code, PostgreSQL, Cisco, XAMPP, dan Blender untuk versi 3.6. Kalau kurang, jangan. Kalau lebih, masih boleh deh, karena beberapa UI-nya udah berubah. Gitu. Lanjut. Nah, untuk linknya, teman-teman mungkin, Kak, saya nggak punya, saya nggak tahu. Di sini udah ada linknya, teman-teman bisa ketik, nanti mungkin bisa di-share juga linknya ini. Tapi yang jelas, teman-teman bisa ngedownload, menginstal software-software yang dibutuhin tadi, seperti XAMPP, terus Blender 3.6, terus Visual Studio Code, Cisco, dan lain sebagainya itu di link berikut lah. Gitu. Harusnya aman lah untuk ini. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sedikit ya tentang CodeRunner itu apa. Nah, untuk jenis ujian praktik itu ada 2. Tapi kita ngebahas dulu sih CodeRunner. Untuk CodeRunner itu gimana bilangnya? Kalian ngelakuinnya itu semuanya di website. Jadi hanya di website itu kalian buka full di situ aja. Beda halnya dengan yang nanti kita bahas. Tapi untuk CodeRunner, teman-teman mengerjakan di website itu kurang lebih tampilan seperti yang di kanan ini, kanan layar. Dan nanti ada soal, nanti bisa baca soalnya, dimintanya gimana nih, example contohnya gimana, minta inputannya apa, terus outputnya gimana gitu kan ya. Nah, di bagian bawah, teman-teman itu akan ngoding langsung untuk bahasa apa aja yang di CodeRunner. Ada 3 tadi, Java, Python, dan C atau C++. Jadi, full ngerjainnya di website, nggak buka-buka Visual Studio Code dan lain sebagainya. Jadi, kerjanya di sini aja, top, dah cukup gitu. Pengerjaannya di sini, cukup aja itu. Nah, ada 2 hal penting yang perlu teman-teman tahu, yaitu ada pre-check sama check. Untuk pre-check, teman-teman itu akan melakukan pengujian jawaban aja, diuji apakah sesuai atau enggak. Pengujiannya boleh berulang, nggak masalah. Jadi ketika codingannya sesuai nggak nih tampilannya gimana, menguji aja kayak biasanya gitu. Tapi kalau cek itu kita mau mengumpulkan gitu, ibaratnya kayak mau menyerahkan tugasnya gitu. Kurang lebih perbedaan itu. Untuk pre-check teman-teman mencoba, untuk cek itu mengumpulkan. Tapi di cek ini jangan melakukan berulang kali. Nanti ada kondisi di mana itu penalty regen. Penalty regen adalah kondisi di mana teman-teman tidak mendapatkan nilai maksimal dari setiap soal tersebut. Jadi ketika teman-teman ngerjain misalnya satu soal bobotnya 10, karena melakukan cek berulang-berulang, itu akan berakibat pada nilai yang tidak sempurna, nilai maksimal. Itu nilai 10 tadi. Jadi ada pengurangan nilai gitu. Harusnya sih aman lah. Untuk aku ulang lagi, untuk pre-check itu menguji programnya, dan untuk cek itu ibaratnya men-submit gitu. Oke, cukup, kita lanjut. Oke, tadi ada CodeRunner, sekarang ada non-CodeRunner.
Kalau ini mungkin seperti umum yang teman-teman lakuin gitu. Itu apa? Soalnya diberikan secara baik PDF maupun Word, nanti teman-teman bisa download gitu. Bisa ngedownload dulu soalnya, terus mengerjakan menggunakan software yang masing-masing. Bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai Cisco mungkin kalau lagi networking, atau ada 3D gitu, dan lain sebagainya sesuai kebutuhannya lah. Soalnya tuh mintanya kayak gimana. Contohnya kalau di bawah ini kan Golang, di sini udah jelasin menggunakan Golang. Berarti teman-teman menggunakan Visual Studio Code yang teman-teman telah install, terus teman-teman mengerjakan kebutuhannya gimana, cara ngerjainnya gimana, itu masing-masing logikanya gimana gitu. Harusnya nggak jauh beda lah sama kayak praktikum biasa. Nanti kalau udah selesai di screenshot seperti biasa juga, dimasukin Word, dibuat PDF, lalu dikumpulkan. Harusnya kayak activity sama LA lah, nggak jauh beda pemikirannya atau model kerjanya. Lanjut. Nah, di sini yang ku tekenin bahwa teman-teman nggak boleh terlambat, teman-teman diminta nggak terlambat, teman-teman diminta untuk nggak keluar masuk. Untuk hari Senin, tanggal 11, kita akan melaksanakan ujian teori, gitu. Ujian teorinya itu sesuai dengan tingkatan teman-teman. Kalau teman-teman tingkat 2, itu hanya pengetahuan TI yang tadi yang udah disampaikan, dan untuk tingkat 3 dan tingkat 4 itu akan melakukan semuanya, sisanya lah. Tadi kan udah dibilang, jangan terlambat. Ketika teman-teman datang di jam 8.30, teman-teman bisa datang di kampus. Kampusnya ketahuan di sini, kita akan melaksanakan di kampus E, 531 dan 532, yang artinya ada di lantai 3. Diminta jangan terlambat karena teman-teman untuk naik ke atas dulu, bawa device-nya teman-teman. Jangan terlambat. Ketika teman-teman terlambat, itu nggak ada waktu penambahan. Karena masing-masing tes itu punya masa waktunya masing-masing. Contoh, teman-teman datang jam 9:10, berarti waktu pengerjaan pengetahuan umumnya itu hanya 35 menitan gitu. Padahal teman-teman bisa ngerjain sebanyak itu, jadi sependek itu. Padahal teman-teman bisa mengoptimalkan pengetahuan teman-teman di bagian-bagian itu gitu. Terus nanti untuk ruangannya akan dibagi, tapi yang jelas untuk waktunya seperti ini. Jangan sampai terlambat dan jangan lupa karena masing-masing punya waktu, jadi pengerjaannya dibatasin. Ketika kalian terlalu fokus untuk satu, nanti kalian bakal kepotong langsung, ke cut off langsung dikumpulkan gitu. Nanti malah merugikan teman-teman gitu. Terus untuk pelaksanaan soma yang tadi diminta untuk nggak di ruangan ketika lagi makan konsumsi sesuatu gitu. Untuk tingkat 4 ada tambahan, ada Postgre, networking, React.js, dan yang terakhir ada Blender gitu. Lanjut, harusnya nggak ada masalah. Nah, kita masuk ke ujian teori. Mungkin teman-teman dilihat dulu tampilannya seperti ini gitu. Nanti akan ada ujian buat teman-teman yang tingkat 2, tingkat 2 itu bagian atas dari jam 9 sampai jam 11. Baik untuk ujian teori maupun ujian praktek buat teman-teman yang tingkat 2 yang udah selesai boleh langsung pulang, jadi nggak usah nunggu, langsung pulang aja. Jadi nggak usah isoma, langsung pulang. Buat teman-teman yang tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 bisa lanjut, tunggu dulu sampai waktu yang tadi. Untuk ujian praktek seperti ini, teman-teman dimaksimalin waktunya, dicoba untuk nggak ceroboh pas ngerjain, jangan terlalu fokus 1-2 soal aja gitu. Waktunya seperti ini, tanggal 12 teman-teman untuk semua tingkatan itu Java dan Go, jadi fokus di itu. Dan untuk tingkat 3 dan tingkat 4 itu ada Postgre, SQL, dan networking atau menggunakan Cisco-nya tadi. Terus untuk tanggal 13 teman-teman ada lagi tambahan di situ Python dan C++ untuk semua tingkatan yang pagi, C pertama, dan untuk yang kedua setelah isoma itu untuk tingkat 3 dan tingkat 4 ada React.js dan 3D modeling. Waktunya ditekanin lagi, jangan sampai lupa gitu. Harusnya udah aman, mungkin teman-teman udah juga yang foto. Itu untuk tanggal 12 dan tanggal 13. Tanggal 14 ada apa? Nah, ya, tanggal 14 ada wawancara. Oke. Mungkin dibaca dulu sebelum aku jelasin. Mungkin udah ngebaca. Lanjut, poin kedua di situ dijelasin. Aku lompat dulu ke poin kedua. Poin kedua akan dibagikan informasi berkaitan ruangan yang akan dibagikan gitu. Nanti akan ada ruangan-ruangan tersendiri untuk teman-teman ngepresentasiin project dan sesi wawancara gitu. Maksimal banget H-1 yaitu tanggal 13. Poin 1 yaitu jangan terlambat. Baik lagi, jangan terlambat. Teman-teman diminta untuk jangan terlambat ketika sesi wawancara
bukan wawancara aja, semua sesi, karena untuk kepentingan kalian juga gitu. Nanti ketika wawancara maksimal ada 10 menit waktu untuk teman-teman mempresentasikan proyeknya teman-teman gitu. Kalian presentasiin gimana apa yang kalian buat, apa yang kalian sedang kembangkan, apapun itu, yang jelas maksimal 10 menit. Setelah 10 menit maksimal itu, teman-teman akan masuk ke sesi tanya jawab berkaitan sama proyekan teman-teman pastinya. Gitu. Setelah melakukan sesi tanya jawab tentang proyek, yaitu tentang interview gitu, atau wawancara pribadi lah tentang diri kalian setelah ngebahas tentang proyek dan sesi tanya jawab itu sendiri. Gitu. Terusnya aman, lanjut. Di sini ada sesi pembagian ruangan. Gitu. Pembagian ruangan ini yang akan menentukan nanti teman-teman ada di ruangan berapa. Gitu, mana-mananya gitu. Nanti mungkin akan teman-teman sesuaikan apa namanya ruangan-ruangannya gimana-gimana. Jadi teman-teman di mana ruangannya, dicari namanya, disesuaikan. Gitu, mungkin aku pause dulu, aku tahan dulu. Ya, ini ruangan untuk ujian teori ya, teman-teman. Di atas ada tulisannya. Untuk yang wawancara nanti lagi, kan udah diumumin bahwa H-1 itu untuk wawancara, tapi untuk ini uji teori. Gitu. Tadi mungkin salah atau keliru penyampaiannya, tapi yang jelas ini untuk ujian teori. Itu untuk E531. Gitu. Udah cukup? Ada yang udah selesai fotonya? Udah aman? Kalau udah aman, kita lanjut ke E532. Itu adalah nama-nama yang akan melakukan ujian teori dan praktek. Gitu. Udah aman? Udah aman semua? Udah aman, harusnya udah aman semua ya. Ada react-nya boleh kalau udah aman semua? Udah foto semua? Oke, good. Good. Amat. Iya, oke, good. Mantap. Lanjut, kalau udah pembagian ruangan, hal-hal lain sebagainya, kita masuk ke, nah, tadi kan udah ngomongnya, kita pakai website. Nah, kita tolong teman-teman, yuk dibuka praktikum iflab Gunadarma, ya iflab lah yang biasa teman-teman ketik, buka, terus masukin KD underscore, jangan ketik NPM, harusnya udah pada paham ya, jangan masukin ketik NPM, tapi ketik nomor NPM-nya kalian. Gitu. Nanti ganti password sesuai yang kalian mau. Jangan sampai lupa. Gitu. Yang umum kalian pakai, tapi jangan sampai lupa. Yuk dicoba dulu. Oh iya, buat teman-teman nanti yang terkendala saat website boleh resen ya. Nanti biar rekan-rekan asisten ngebantu. Tapi sekarang coba teman-teman dicoba dulu untuk username bisa pakai KD. Kalau dari Depok ya, KD underscore NPM. Jangan diketik NPM, tapi masukin NPM kalian. Baik itu Depok. Kalau yang di Cengkareng juga bisa CK underscore NPM. Sama juga masukin nomor NPM-nya teman-teman. Dan untuk passwordnya sama dulu, calas, C-nya gede, .25 gitu. Terus ganti password sesuai yang teman-teman mau. Jangan sampai lupa. Ingat, jangan sampai lupa karena ini bakal dipakai sampai tanggal 13 gitu. Yuk dicoba dulu, dicek apakah bisa, bagian terkendala, nggak usah malu-malu, langsung resen aja, Kak aku terkendala, Kak aku gitu. Yuk dicoba dulu. Aku kasih waktu ya 15 menit lah ya, 10 menit lah, 10 menit. Dicoba dulu.
Boleh dong, boleh diganti, langsung ganti aja. Tadi kan udah disampaikan, teman-teman boleh mengganti passwordnya, tapi ingat, yang dapat diingat atau yang biasa diingat, jangan ganti password sekarang, nanti lupa langsung, jangan. Ingat nama kalian kan, nama nomor urut lah, gitu. Boleh langsung diganti, nggak masalah. Nah, tuh, terima kasih Kak Konita. Oke, buat teman-teman yang ngerasa sudah aman dan ngerasa, udah bisa nih, teman-teman bisa ngebuka chat di Gmeet. Di situ ada link bit.ly presensi, teman-teman klik, nanti bakal muncul Google Form buat absensi. Nah, di situ kan ada ya, upload bukti kehadiran. Oke, mungkin nantilah. Kalian login dulu deh, nanti aku ngejelasinnya. Dicek dulu udah bisa loginnya belum, udah aman belum loginnya, biar itu dulu clear. Yang belum bisa raise hand, Kak saya bermasalah, Kak boleh ganti passwordnya nggak? Boleh. Itu, ingat passwordnya yang gampang, tolong yang gampang ya, yang gampang buat kalian gitu. Jangan nanti pas uji teori maupun praktik, teman-teman lupa, Kak, saya lupa passwordnya. Lah kan baru dibuat, kalian buat sendiri, gitu. Ganti sendiri, gitu. Kalau perlu di save, kan di device-nya teman-teman, boleh juga di save. Yang jelas jangan sampai lupa, apalagi nanti pas pelaksanaan ujian, yang lain ngerjain, kamu malah fokus ngurusin akun yang nggak bisa masuk. Sayang banget waktunya. Habis ngurusin akun yang terkendala, gitu. Oke, 2 menit lagi baru aku kasih tahu sesuatu buat absen. Gitu. Oke, kurasa semuanya udah cukup ya untuk login. Kayaknya yang belum bisa tolong diresen dari sekarang, biar ngurusin sekarang, nggak pas saat ujian teman-teman baru ngurusin akun. Jangan sampai lupa juga password yang udah teman-teman buat gitu. Jadi tolong banget diingat passwordnya, dan tolong banget diurusin sekarang untuk perihal di luar ya, login-loginan lah, biar ketika nanti ujian teman-teman hanya mengerjakan aja, nggak fokus ke hal-hal yang lain. Oke, masuk ke absen. Teman-teman di situ ada link yang udah dikasih bit.ly, yang udah dikasih sama Kak Konita. Terima kasih Kak Konita. Itu berisikan link Gform. Teman-teman tolong diisi, dan mungkin di scroll dulu ke paling bawah gitu. Kalian buka linknya terus di scroll ke paling bawah, di situ ada tuh upload bukti kehadiran. Betul? Kalau betul, betul. Betul? Oke, betul. Terima kasih. Good, jempolnya. Nah, dibaca di situ ada foto selfie dengan latar belakang Gmeet gitu. Jadi teman-teman bukan di screenshot di screenshot layar, bukan di SS gitu. Tapi angkat HP-nya, foto background-nya, Gmeet-nya kalian difoto gitu. Jadi disesuaikan. Jangan salah ya.
Yuk, inget yuk. Kelasnya jangan sampai salah ya. Gitu. Disesuaikan. Pokoknya diisi sesuai informasi yang sesuai. Gitu. Dimintanya apa diselesaikan. Terutama yang dua paling bawah gitu. Teman-teman uploadnya harus bagaimana dan diminta untuk mengcopy teksnya juga disesuaikan gitu. Kalau ada yang bingung harusnya udah aman untuk absen. Mungkin absen dulu buat teman-teman dikasih waktu dulu 3 menit, harusnya bisa ngabsen 3 menit, harusnya aman. Aku kasih waktu 3 menit dulu untuk absen, baru nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, maaf Kak, ini maksudnya SS pas lagi Gmail atau SS backgroundnya. Jadi begini gitu. Ngerti kan ya, harus belakangnya Gmail gitu. Jadi ada share screen-annya dari aku, dari tampilan yang ini, terus di foto. Jadi bukan di SS ya. Jadi teman-teman angkat HP-nya, buka kamera gitu. Selfie gitu. Selfie ya, bukan di SS. Iya, di selfie ya. Cara ngerti kan ya cara selfie ya? Takutnya lupa gitu. Kebanyakan ngoding atau gimana? Gitu. Harusnya aman lah ya. Tahu ya cara selfie ya. Udah? Ada yang lupa cara selfie gimana? Harusnya ngerti kan ya cara selfie ya? Kan udah sayang, udah ganteng, naik meja udah rapi, dipoto dulu yang ganteng, kasih angle yang terbaik. Jangan lupa backgroundnya harus Gmeet itu. Backgroundnya Gmeet ya, bukan SS-an Gmeet. Backgroundnya Gmeet. Udah semuanya dipoto, udah semuanya absen. Yang belum, yang udah, atau aku tunggu 1 menit lagi lah, aku tunggu 1 menit lagi. Udah didokumentasiin semua. Aman semuanya, bisa semuanya. Kalau udah dikasih react-nya dulu, boleh minta tolong. Kenapa nih? Kendala sekarang. Oke, ada yang udah tuh. Keren. Kak, saya terkendala. Oke. SS belakangnya dulu ya. Nanti fotonya dibalik gitu. Tapi kamu ada kan? Kendala apa? Kalau boleh tahu nih. Si Rajif. Kalau boleh nanti di backgroundnya kayak gitu. Oke. Untuk backgroundnya aja ya. Nanti tetap selfie ya. Tetap selfie backgroundnya. Sekarang masih nggak apa-apa. Tapi buat yang lain yang masih bisa, yuk dilakuin sekarang aja. Mumpung daripada ditunda-tunda nanti. Udah semua? Udah lebih 1 menit, 2 menit. Yang aman kasih rek-nya sekali lagi.
Oke, Tri. Yuk, Tri doang nih. Yang lain nggak ada. Haji. Oke, Haji. Kenapa tuh resen? Itu salah apa gimana tuh? Siapa yang resen? Oke. Banyak. Yuk, rame. Sip. Keren. Oke. Ada yang resen nggak, teman-teman? Nggak ada. Oke. Udah, oke. Sip. Udah kebanyakan. Cukup. Ya, udah. Kebanyakan ya. Oke. Udah. Ya, oke. Sip. Oke. Berarti udah aman untuk websitenya. Kita lanjut. Jangan lupa absennya. Kita lanjut. Ya, terakhir adalah sesi terima kasih gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut, terima kasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah hadir dan udah ganteng dan cantik. Kalau emang nggak ada yang mau dipertanyain atau cukup atau udah paham semua? Oke. Siapa nih? Yoga. Gimana Yoga? Izin bertanya Kak. Iya, izin. Untuk yang device laptop kan beberapa saya dan teman saya itu nggak punya laptop, gimana ya Kak? Bisa pakai komputer lab Kak? Apa gimana? Itu nggak punya laptop atau laptopnya kurang mumpuni? Nggak punya laptop. Oke, nanti sebentar ya. Oke, mungkin saran dari kami minjem untuk laptopnya karena kalau kita menggunakan PC dari lab takutnya kurang mumpuni juga. Jadi siapa tahu kamu coba dulu minjem ke teman kamu yang mungkin bisa kamu pinjem atau mungkin teman dekat kamu gitu untuk melakukan tes ujian ini gitu. Boleh teman, boleh saudara gitu. Boleh teman rasa saudara juga boleh gitu. Jadi coba dipinjam dulu. Kalau pakai device dari itu takutnya kurang nyaman di kamunya gitu. Coba diusahain. Nanti kalau ada update bisa kabarin ke kakak PJ, ke kakak-kakak yang ada di grup nanti. Gitu. Ada lagi? Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Dicoba dulu ya, siapa tuh? Yoga tadi. Oke, nih Kak, untuk tanggal 11 saya ada sidang PI. Jadi gimana untuk ujian? Oke. Wah, sidang. Oke, mungkin sebentar. Kalau sidang. Sidangnya kalau boleh tahu jam berapa ya? Siapa nih? Pagi, Kak. Pagi, Kak. Shift pagi, berarti jam 9 sampai jam 12 ya? Iya. Kamu tingkat 3? Iya, Kak. Oh, oke. Mungkin ke siang kali ya? Tapi siang masih bisa datang? Online kan? Online apa offline sih kamu? Online sidangnya. Oh, oke. Udah tahu belum? Kamu shiftnya shift pagi jam berapanya? Belum? Belum tahu sih jamnya. So di tengah-tengah saya urutannya. Oh, oke. Mungkin tetap datang dulu. Tapi tetap di sidang dulu, selesaiin dulu sidangnya. Usahain dulu sidangnya, tapi tetap datang. Kan kamu tingkat 3, berarti itu sama tingkat 4. Seperti yang tadi, itu bahwa ada ujian kedua atau sesi kedua. Nanti ikut aja, tetap datang gitu. Nanti untuk ketertinggalan tesnya itu nanti, yang penting dikerjain dulu sisanya. Oke, gitu. Aman harusnya. Terima kasih. Oh ya, selamat buat sidangnya nanti, semangat. Ya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Harusnya kan sidang ya jago lah Dani mah, cepet lah 5 menit 10 menit langsung kampus. Kok nggak mau di kampus gitu sambil sidang di kampus biar vibe-nya kampus banget, boleh juga. Itulah. Ada lagi cukup? Udah ngerti semua, udah paham? Udah pinter-pinter. Calon asisten pinter semua ini apa gimana? Kau untuk kartu iya boleh, kamu bertanya Harbang. Nggak ada kartu untuk kartu apa ya, boleh tahu? Oh, oke, nggak apa-apa. Ya harus mau kenal nih kamu nih. Iya. Nggak ada kartu. Udah cukup. Yang di Getbook, coba aku cek.
untuk kartu nggak ada, kita menggunakan Google Form, jadi langsung. Jadi harusnya udah aman, nggak perlu kartu, nggak ada kartu. Yang penting nanti akunnya udah disediakan untuk pelaksanaan ujian. Untuk PPT, oke. Thank you. Berarti terima kasih udah ngebaca guidebook-nya dengan jelas dan seksama. Untuk PPT akan diberikan secepatnya pastinya untuk teman-teman, terutama untuk software yang harus diinstal gitu. Dan jangan lupa nanti ujian-ujian tesnya, yang lain sebagainya. Ada lagi teman-teman. Jangan lupa pelaksanaannya tanggal 11. Ada lagi, aku kasih waktu 3, 2, 1. Cukup? Sorry, bercanda-canda. Cukup semuanya? Aman? Nggak perlu ada yang ditanyain? Besok langsung ujian? Langsung aman? Nggak perlu ada teknis? Iya? Ya. Siapa dipanggil? Ahmad? Apa? Boleh Kak saya izin? Oke. Tadi Kakak bilang kita disuruh ngecek berkas-berkas yang sudah dikumpulin ya. Kalau boleh tahu ngeceknya di mana ya Kak? Kan kamu kan udah ngumpulin linknya ya, drive-nya, betul? Iya, di Google Form Kak. Oke, di Google Form. Tapi kan kamu ngumpulin dalam link Google Drive ya. Nah, di link Google Drive-nya itu kan diminta beberapa informasi yang perlu kamu kumpulkan, seperti CV, esai diri, DNS, KRS, dan lain sebagainya. Nah, itu ada beberapa laporan dari kakak, ada yang belum ngumpulin secara full. Jadi buat teman-teman, dikumpulinnya, dicek udah sesuai atau belum, gitu. Jadi dicek, tolong dicek, banyak banget teman-teman, di antara teman-teman lah, aku nggak bilang semua, tapi banyak di antara teman-teman yang belum lengkap, gitu. Baik, Kalau iya, baik kembali, terima kasih kembali. Yang jelas dicek ya. Cukup, udah. Jadi nanti nggak ada lagi tambah-tambahan. Harusnya teman-teman tahu lah apa aja yang perlu disiapin, karena di awal udah diberitahu sama kakaknya. Diberitahu, iya, diberitahu. Cukup? Iya. Kak, mau nanya Kak. Ya. Kebetulan kan KTM-nya hilang ya Kak. Hmm. Itu gimana ya Kak? Boleh pakai identitas yang lain kayak KTP, nicknya boleh tutup, atau SIM. Yang jelas identitasnya kalian. Gitu. Oke Kak, makasih. Aman ya? Aman, good. Ada lagi? Cukup? Untuk berkas fisik nggak ada secara yang perlu dibawa. Yang jelas device yang perlu yang dibawa ketika tes. Gitu. Karena kan kalian sudah terdaftar dan sudah ada akun, ketika kalian ngumpulin ngumpulin berkas di Google Form, itu akan disediakan akun yang akunnya nanti itu udah memverifikasi bahwa teman-teman setidaknya udah mendaftar, tapi belum tentu teman-teman berkasnya sudah sesuai gitu. Secara yang perlu dibawa nggak perlu ada yang bawa macam-macam gitu. Udah cukup aman. Ada lagi yang bingung? Harusnya ada paham semua ya. Ada yang bingung nggak? Yuk bingungnya sekarang, besok eksekusi. 5, 4, iya, bawa laptop dan hal-hal pendukung. Alat tulis juga mungkin dibawa, pulpen. Minimal pulpen, alat tulis ya, bukan papan tulis. Ngelucu aja. Ya, lanjut. Cukup. Nah, iya, project. Aduh ya Allah, project kumpulin. Jangan lupa project dikumpulin hari ini. Kalau bisa sekarang, kenapa enggak nanti? Kenapa harus nanti? Yuk dikumpulin secepatnya. Kalau bisa sekarang, yuk dikumpulin gitu. Kak, batas waktunya kapan? Sekarang, yuk sekarang kumpulin, udah. Nggak usah dipikirin waktunya kapan-kapan. Sekarang kumpulin kalau bisa, udah. Nggak usah dipikirin batas waktunya, kumpulin sekarang. Nanti disiapin proyek yang terbaik, proyekannya teman-teman, gitu. Kalau ditanya waktunya kapan, nanti kalian kepikirannya mundur. Link pengumpulan di mana? Harusnya ada, sebentar. Di BCAN ada harusnya deh. Aku cek dulu. Sebentar, aku cek. Apa ini?
project. Nah, ini dia linknya. Atau kalau kakak udah linkin? Oh, sebentar. Oke, berikut link pengumpul project. Ya, berarti masih ada yang belum tahu nih ngumpulin project di mana. Astagfirullah. Kak izin waktu ujian kita yang tadi untuk sebentar. Untuk ujiannya itu, nah ini nih, ditekanin ya, jangan lupa ini waktu-waktunya untuk semua tingkatan, baik tingkat 2, 3, dan 4, itu dari jam 9. Tapi untuk selain tingkat 3 dan 4, itu udah selesai di jam 11.45. Gitu untuk teorinya. Nggak dikasih file PPT-nya. Tadi udah dijawab, yaitu nanti akan segera dikasih, gitu, nanti dari grup. Gitu untuk waktunya, aku mengingatkan kembali waktu. Jangan sampai kalian udah nyiapin project keren, udah punya sertifikat keren, tapi kalian terlambat dan gak keren karena terlambat. Gitu. Wes, ada lagi yang perlu ditanyakan lagi atau sudah cukup? Gitu. Yang jelas berkas jangan lupa. Project jangan lupa, itu 2 hal yang harus diselesaikan hari ini juga, saat ini juga. Bahkan tadi yang belum ngumpulin KTM mahasiswa bisa diganti dengan KTP atau SIM, tapi untuk KTP mungkin nick-nya boleh tutup gitu untuk ngejaga identitasnya gitu. Terus berkas diselesain, terus project kan dikumpulin saat ini juga ya. Batas waktunya aku mungkin nggak ngasih tau dulu, nanti mungkin aku kasih tau, tapi yang jelas saat ini kerjain, saat ini kumpulin, saat ini selesaiin gitu. Nanti aku kasih tahu untuk batas maksimalnya, tapi aku minta nanti ketika udah dikasih tahu waktu terakhir itu udah nggak ada tambahan lagi, jadi udah salah kalian karena udah dikasih waktu yang cukup panjang untuk kumpulin. Pilih project yang terbaik dan bisa kalian jelasin, jadi nanti ketika sesi wawancara dan presentasi kalian bisa. Terus jangan lupa nyiapin device terbaik kalian, bawa alat pendukung, casan, mouse, keyboard, dan lain sebagainya yang kalian perlu. Terus kalian sediain kuota yang cukup untuk pelaksanaan ujian. Pakaian jangan lupa, jangan terlambat, udah kasih waktu. PPT dibagiin nggak? Dibagiin nanti setelah sesi di akhir. Terus softwarenya juga disiapin, Blender, XMPP, dan lain sebagainya. Gitu. Aman semua? Website nggak ada masalah, hal-hal yang perlu disiapin nggak ada masalah. Ada teknis yang diminta itu apa ya? Teknis apa? Teknis ujiannya kah? Yang jelas tata tertibnya sama seperti umumnya teman-teman ujian. Gitu, nggak boleh berisik, nggak nyontek, nggak buka yang lain selain yang diminta. Terus nggak keluar masuk selain izin. Yang jelas secara umum untuk teknis ujian itu umum secara ujian. Jangan ngebuka yang lain, diharapkan teman-teman ngerjain sendiri, gak usah buka AI-an apapun itu. Sekarang makin banyak. Gitu. Aman semua, cukup? Jangan lupa pelaksanaan tanggal 11. Buat yang tadi sidang, semangat sidangnya. Kalau perlu sidangnya di Depok juga boleh, di kampus. Oh ya, kita pelaksanaan di E ya. Jadi jangan ke D, jangan ke F8. Di D, bukan di tempat lain, di E. Jadi hadir di E sebelum jam 8.30 biar teman-teman bisa menginstal laptopnya dulu dan lain sebagainya. Sudah cukup? Ada yang bermasalah? Jangan lupa absennya selfie, bukan SS. Cukup semuanya? Nggak ada masalah? Sesi tanya jawab sudah selesai? Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, direct dulu yang banyak. Aman semuanya? Aman semuanya? Aman. Oke, aman. Sip, good, aman. Oke, mungkin dari aku itu aja. Cukup. Berarti kalau nggak ada yang pertanyaan, udah bisa semua, udah pinter semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku persilakan kembali ke Kak Adrian. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Kak. Makasih Kak.
Oke, terima kasih juga untuk Kak Firman atas pemaparan materinya. Oke, kegiatan technical meeting hari ini sudah cukup. Jika masih ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan di grup Calas. Nanti akan dibuka chatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar dari Jibit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.